Kita akan baca firman Tuhan di kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 11, 12 dan 13. Mari bangkit berdiri. Perikopnya pelayanan untuk perdamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahir dan bukan batinia. Sebab jika kami menguasai hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Amin. Firman Tuhan. Ya, jadi ini adalah bentuk daripada pelayanan seorang Rasul Paulus, di mana dia tidak ada maksud sekali lagi untuk memegahkan diri atau menyombongkan siapa dirinya. Tetapi yang dia mau ceritakan adalah bagaimana kasih Tuhan di dalam hidupnya, pertolongan Tuhan dalam setiap pelayanannya, dan juga dalam setiap doa-doanya, sehingga dia dapat berbangga hati kepada semua orang, termasuk orang-orang yang masih hidupnya di dalam duniawi, supaya mereka bisa mendengar firman Tuhan dan mereka bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini menggambarkan bagaimana kita sebagai anak Tuhan belajar untuk hidup sebagai pelayan Allah, dan kita belajar menguasai diri. Kalau bicara jujur, untuk menguasai diri itu tidaklah mudah. Tidak semudah apa yang kita pikirkan, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tetapi percayalah, kekuatan Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukannya. Karena pekerjaan Tuhan yang besar dan hebat itu, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyertai kita, sehingga hidup kita di dalam kepentingan Kristus. Sekali lagi, kalau kita bercerita Tuhan membuat mujizat dalam diri kita, bukan karena sekali lagi kesombongan atau kita mau supaya dipuji orang, tetapi karena supaya Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan manusia. Di waktu kita dalam masalah, di waktu kita sakit, di waktu kita tertekan, di waktu kita merasa tidak ada harapan, di waktu kita merasa tidak ada jalan keluar, disitulah Tuhan hadir dan memperbuatkan segala mujizat dan pertolongan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, orang Kristen yang betul-betul takut Tuhan, percaya Tuhan, mujizat itu nyata. Dia bukan sekedar teori, tetapi nyata. Karena orang yang takut Tuhan, mujizat hidup di dalam kasih Kristus. Pertolongan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita mengucap syukur selalu atas pertolongan Tuhan, sebab Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita. Kalau kita renungkan perjalanan hidup kita dari kita masa muda sampai hari ini, Tuhan tetap menuntun, Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap memberkati dalam setiap apa yang kita lakukan. Karena Tuhan melihat hati dan apa yang kita rindukan di dalam Dia. Yang kita contoh dari pelayanan Rasul Paulus ini, bahwa dia tidak membanggakan dirinya sendiri, tetapi dia membanggakan Tuhan, pekerjaan Tuhan, apa yang dia sudah lakukan dengan begitu semangat juang yang cukup tinggi. Dan sampai hari ini pelayanan Rasul Paulus ini sangat sulit menemukan hamba-hamba Tuhan yang betul-betul melakukan. Karena mereka masih berjuang dengan akal pikiran mereka sendiri. Masih banyak hamba-hamba Tuhan terus harus belajar
Bukan hanya asal berbuat kebaikan, tapi belajar di dalam kebenaran. Bagaimana kekuatannya, bagaimana kesungguhannya, bagaimana keyakinannya, percayanya sungguh-sungguh. Kita pun jemaat harus banyak belajar. Dan sampai hari ini saya masih belajar untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sekalipun rasanya hati sudah terpatah-patah. Kadang rasa timbul dalam hati, sedikit kecewa. Tetapi harus saya singkirkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Agar saya terus bertahan, berusaha di dalam dunia pelayanan ini. Saya sudah tidak pikirkan apa perkataan orang. Dari dulu saya pelayanan sampai hari ini orang bilang saya sesat. Macam-macam orang memprediksi saya dari ujung kepala saya sampai ujung kaki saya. Tetapi Tuhan tidak pernah permalukan hambanya yang betul-betul mengasihi dia. Dan saya melihat pembelaan Tuhan sangat-sangat amazing buat saya. Luar biasa. Saya rasa kalau saya punya uang banyak juga tidak bisa membayar pekerjaan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya menyadari saya banyak kekurangan. Cuma saya punya kerinduan, terus saya nyatakan di dalam doa-doa saya. Terus nyatakan di dalam hidup saya kerinduan saya. Bagaimana kita memperlengkapi jemaat kita sebagai pendoa-pendoa syafaat Tuhan di akhir zaman ini untuk kuat bertahan menghadapi berbagai cobaan dan berbagai masalah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kembali lagi kita tekankan kuat bertahan di dalam iman, di dalam doa. Apapun terjadi, terus cari Tuhan sampai kau ketemu di dalam spiritmu, dalam rohmu, dalam jiwamu, kau katakan terima kasih, aku ketemu Tuhan. Oleh sebab itu kesungguhan hati dalam ibadah itu penting. Bukan asal berdoa. Bukan asal-asalan, tapi dari hatimu betul-betul kau responi, betul-betul kau lakukan, kau percaya Tuhan. Memang kalau kita orang percaya Tuhan, banyak orang tidak suka. Karena kebaikan dan kebenaran bagian dari hidup kita. Dan surga jaminan bagi orang percaya. Banyak orang tidak suka dengan kita. Macam-macam di luar sana. Oleh sebab itu, kita harus tekun, kita harus berusaha, kita harus percaya Tuhan, tolong. Dan memang sudah dikatakan tahun ini tahun kesukaran besar. Makanya kita nanti ada lambang profetik nanti di bulan Desember. Tahun kesukaran besar. Bertahanlah dalam iman, berjuanglah di dalam ketangguhanmu bersama Tuhan. Nyatakan dengan Tuhan, proklamirkan bahwa kita menang dalam setiap persoalan dalam hidup kita, sebab Tuhan bersama kita. Kita mau kerja, yang penting kerja yang jujur, kerja yang baik. Selalu saya pesankan, selalu saya tanamkan dan berdoa. Kerja yang jujur, yang takut Tuhan. Jangan ikut orang. Kalau orang nipu, kita nggak usah ikut nipu orang. Kalau orang korupsi, kita jangan ikut korupsi. Kita jujur. Tuhan pasti bela kita. Amin. Yang penting pegang prinsip hidup. Tidak usah ikut-ikutan orang lain. Tetapi terus kita teguh di dalam keteguhan hati kita. Saya anak Tuhan. Saya lakukan yang terbaik. Segala sesuatu pikirkan, lakukan yang terbaik. Sebelum mengambil keputusan, berdoa. Minta Tuhan tuntunan hikmat terus. Saya jujur. Tadi malam ketika berdoa saya ingat. Akhirnya saya diingatkan Tuhan, baru saya sadar. Kadang kita ngambil keputusan dengan kepintaran kita, tapi nggak tanya Tuhan. Akhirnya apa? Kita yang rugi, saudara. Tuhan sih nggak rugi, kita manusia sih yang rugi. Dengan kebanggaan kita, oh saya sarjana, kebanggaan kita, saya kerja di sini, saya ini, begini-begini.
Di mata Tuhan semua manusia sama. Makanya saya katakan orang miskin, orang kaya butuh Tuhan. Orang sakit, orang sehat butuh Tuhan. Tidak ada kata tunggu sakit baru cari Tuhan. Tidak ada kata jatuh miskin, bangkrut, depresi baru cari Tuhan. Mari kita terus perjuangkan iman kita yang sudah Tuhan latih dalam hidup kita. Untuk bersama saling mendoakan, saling kuat. Saya percaya Tuhan tidak tinggalkan kita. Orang mau bilang apa, terserah saja. Yang penting kita ikut apa kata Tuhan. Amin. Saya juga manusia biasa, saya harus belajar untuk menghambakan diri. Saya tidak malu. Di apa yang bisa saya bantu, saya lakukan. Saya tidak merasa saya tinggi, tidak. Karena saya hanyalah seorang keset hamba saja. Kalau Tuhan perintahkan saya jalan. Kalau ada suatu hal, berdoa, tanya Tuhan, tanya Tuhan, tanya Tuhan. Dan saya diingatkan, kebutuhan kita hidup bukan hanya makan minum jasmani, bukan hanya pakaian, bukan hanya rumah, tempat tinggal yang layak, tetapi juga rohani kita. Kita persiapkan karena Tuhan akan datang kapanpun kita siap. Belajarlah mulai hari ini untuk lebih kenal dekat siapa Tuhan kita. Makanya ada lagu bilang apa? Kau bukan Tuhan yang melihat rupa hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Amin. Yang Tuhan cari hati hamba yang siap melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Di muka bumi ini kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Baik pendeta, baik jemaat, baik majelis. Bukan lempar-lempar tanggung jawab. Lakukan terbaik. Tuntunan Tuhan mengalir. Kadang-kadang kita sudah berpikir, di dalam pikiran kita orang ini pintar, ternyata nggak pintar. Baru saya baru saya lihat, jangan pakai pikiran kita sendiri. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Lakukan apa yang kau bisa lakukan. Jangan tanyakan hasil, karena hasil di tangan Tuhan. Mau kaya, miskin, mau sakit, mau sehat, mau berhasil, tidak berhasil di tangan Tuhan. Kalau di tangan Tuhan, tidak ada kata terlambat. Sekalipun rasanya lelah, sekalipun rasanya sudah tidak ada harapan, sekalipun banyak tembok-tembok di depan kita, tapi percayalah pertolongan Tuhan selalu nyata dan kuasa Tuhan ajaib. Dan saya berdoa hari ini supaya betul-betul kita dalam tuntunan Tuhan. Sekarang sudah mulai banyak. Wah, orang menghakimi orang begini. Wah, saya tidak mau hakimin orang, saya diam. Mendingan saya duduk di kaki Tuhan, saya tanya dengan Tuhan. Seperti apa? Bagaimana? Solusinya apa? Bukan hanya omong doang, solusinya bagaimana? Bertengkar tidak ada gunanya menurut saya, tapi solusinya apa? Yang harus kita lakukan? Jawabannya bagaimana? Jalannya seperti apa? Itu. Hanya minta Tuhan menuntun kita. Tetap semangat berjuang. Jemaat Tuhan, pendoa-pendoa syafaat Tuhan, engkau dipakai Tuhan mendoakan kota ini, engkau dipakai Tuhan mendoakan keluarga-keluarga yang sudah tercerai-berai, engkau dipakai Tuhan mendoakan orang-orang sakit, engkau akan dihadapkan dengan orang-orang
yang tidak kenal Tuhan, tetapi baiknya luar biasa kepadamu karena Tuhan sudah bermurah hati padamu. Buah dari pelayanan, buah dari doa-doa kita. Bahkan Tuhan akan pakai kita sampai ke arena bangsa-bangsa. Pekerjaan Tuhan sudah nyata dan digenapi. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.